Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dulu ya. Iya Pak Ustadz. Baik, ada permasalahan inner child di dalam salah satu daripada suami istri misalnya. Lalu kemudian bagaimana kita menanggapi itu? Apakah kita menyelesaikan permasalahan kita dulu atau kita menyelesaikan permasalahan, maksudnya keluarga dulu atau inner child kita dulu? Jadi gini, nikah itu sebenarnya adalah jadi satu. Jadi nikah itu jadi satu. Kalau jadi satu, kita baru bisa nyelesain permasalahan-permasalahan. Ini sudah sering saya terangin, contoh saya kayak begini. Saya nikah sama Ummu Alila. Ummu Alila orang Jawa, saya orang Chinese. Berarti orang Chinese sama orang Jawa pasti beda kan ya? Secara culture-nya beda, kebudayaannya beda, cara hidupnya beda, cara menanggapi beda. Itu dari segi culture keluarga. Belum lagi gini, saya dibesarkan di perkotaan, istri saya dibesarkan di pedesaan. Itu juga menimbulkan banyak sekali perbedaan cara pandang. Dan kita sudah tahu ini pasti jadi masalah. Contoh, misalnya ibu saya, kalau seandainya dia ngelihat sesuatu dengan ibunya istri saya, itu kan pasti berbeda tuh. Maka itu kan pasti seringkali menimbulkan banyak hal yang gak cocok. Misal ya, saya sering cerita tuh, ibu saya ketika datang ke tempat istri saya, dia punya culture ya kalau masuk pakai sendal ya gak ada masalah. Kenapa? Karena dia lihat kotor, dia pakai sendal masuk ke dalam rumah orang Jawa. Tapi kalau orang Jawa kira-kira gimana tuh? Nah ini kan punya problematika nih. Kalau kita nggak jadi satu, maka yang terjadi adalah istri saya bisa ngomong gini, kok mami gitu sih? Lalu saya ngomong gini, emang kenapa nggak boleh? Itu kan sudah kebiasaan dia. Paham sampai di sini? Jadinya pecah. Saya jadi belain ibu saya, dia jadi kemudian problematika dengan ibu saya. Tapi kita nggak gitu, kita sudah jadi satu. Ini bukan masalah kamu dan bukan masalah saya. Ini masalah kita. Jadi gimana cara kita menyikapi ini? Kan gitu kan ya. Maka ketika sudah jadi masalah kita, maka saya ngomong sama ibu saya, Mi jangan gitu. Istri saya bilang sama ibunya, memang ibunya begitu, bukan maksudnya jelek. Paham sampai sini? Bagus nggak? Coba kalau kita saling nuntut, jadinya kan susah. Saya bela ibu saya, dia kemudian nuntut ke ibu saya. Yang bagus karena kita sudah jadi satu, kita mau mikirin solusinya. Berarti gimana caranya biar ini selesai? Berarti dia belain ibu saya ngomong ke ibu saya. Paham sampai di sini? Itu kalau kita jadi satu. Jadi pernikahan tuh jadi satu dulu. Berarti yang harus diberesin adalah keluarga dulu. Kita sendiri dulu maksudnya. Jadi kita sendiri dulu sama suami kita ngobrol, beres. Oke, sepakati dulu. Kalau ada permasalahan-permasalahan bagaimana cara kita menyikapi. Kalau suami bilang, ya udah kamu sabar aja dulu. Oke, tapi aku nggak bisa sabar. Aku harus berbuat sesuatu. Terus suaminya bilang, iya tapi berbuatnya bukan sekarang. Ya udah berusaha untuk terima. Namanya kan suami istri kan negosiasi. Kalau kita sudah bisa selesai dengan masalah kita sendiri, kita sudah jadi satu, maka tinggal kita lihat seperti apa kita menghadapi permasalahan di luar. Contoh, kita baru nikah. Taruhlah kita baru nikah, kita punya usaha, uang kita mulai ada. Kita punya adik-adik dan kakak banyak keluarga. Adiknya pinjem uang. Misalnya adiknya pinjem uang. Jangan dijadiin masalahnya pisah. Kalau masalahnya terpisah antara suami istri, dia belum jadi satu. Contoh ya, istrinya punya adik mau minjem uang. Kira-kira suaminya bilang apa? Enak aja, kita yang nyari uang, dia yang menikmati. Terus istrinya bilang, tapi itu adik dan kakak gue. Paham sampai di sini? Terus kalau jadi satu kira-kira gimana? Oke, kita lihat kita mau menyelesaikan masalah ini kayak apa. Oke, kita tahu bahwa kita punya uang, kita sudah punya alokasi. Kalau kita sudah punya lebih daripada alokasi, kita baru kasih gimana? Sepakat nggak kita? Sepakat. Nah kalau sudah sepakat, kamu yang ngomong sama keluargamu ya. Iya memang kita sekarang punya uang. Tapi uang ini sudah dialokasikan untuk kepentingan tertentu. Jadi mohon maaf untuk sekarang kita belum bisa bantu. Tapi bareng dulu. Kalau belum bareng caranya menyikapi susah. Oke kita bantu. Tapi seberapa nih yang kita bantu? Oke kan kamu mau mintanya 10 juta ya. Yang bisa saya bantu cuma 500.000. Ya udah maju berdua 500.000 yang bantu. Intinya kalau berdua tuh sudah jadi satu ngomongnya jadi bareng. Jadi satu suara. Tapi kalau itu belum diselesaikan, ya udah, ini di sini nggak selesai, inner child juga nggak selesai. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Setiap orang punya karakter masing-masing ketika menikah. Makanya ketika dia menikah itu dia pengen untuk membentuk satu keluarga baru dengan karakter-karakter dia itu.
Nah kalau misalnya dia belum bisa menyelesaikan berdua, maka menyelesaikan keluar lebih parah. Jadi berdua dulu sama suami diobrolin dulu. Harus bisa. Kita bahas banyak tentang komunikasi kan ya. Saya mau kasih tips supaya bisa komunikasi. Jadi gini, pertanyaannya sederhana. Bapak dan ibu sekalian berkomunikasi suami istri biasanya kapan? Yang diomongin apa? Apa? Anak-anak. Ingat ya, kalau komunikasi dimulai ketika ada masalah, itu bukan komunikasi. Itu namanya ribut. Namanya rapat, paham? Kalau di perusahaan itu namanya rapat. Karena rapat di perusahaan tuh nggak akan ada kalau nggak ada. Paham nggak maksudnya? Oke, kita bahas ini, kita rapat apa nih? Kita rapat ada penjualan yang belum sampai target, kan gitu kan ya? Oke, ibu-ibu seringnya komunikasi yang mana di rumah? Ketika ada masalah atau ketika nggak ada masalah? Abi, kita perlu ngobrol. Kenapa? Anakmu mukulin orang, kan gitu kan ya? Lah, bapaknya ketika komunikasi belum apa-apa diajak ketika anaknya ada masalah. Anakmu ketahuan begini, anakmu begitu, atau kita ada masalah, kita harus ngobrol, kan gitu kan ya? Oke, ini tipsnya, mulailah komunikasi dalam perkara-perkara baik. Contoh ya, sebelum tidur cerita, Abi hari ini ada yang menarik loh. Aku dapat begini. Misalnya, aku kemarin beli ayam dapatnya 75.000 tapi dapat diskon 65.000. Nah itu diceritain tuh. Jadi bapak-bapak ini nggak dapat cuma masalah doang. Sebaliknya, bapak-bapak ketika cerita ke ibu-ibu juga cerita tentang kebaikan-kebaikan dulu. Nanti kalau komunikasi itu udah terjadi, kalau kita bisa cerita yang baik-baik sama pasangan kita, berarti nanti dia bisa diceritain yang buruk-buruk dari kita. Paham maksudnya? Tapi kalau kita engage atau ngobrol dengan pasangan kita yang buruk-buruk terus, jadinya susah. Nah jadi coba ceritain yang baik-baik dulu aja. Komunikasi sudah tercipta, ngobrol bareng sudah ada, selesain inner child-nya bareng, jadi satu untuk satu keputusan dalam keluarga, itu bagus. Coba latihan deh, ceritain yang baik-baik pada pasangan. Coba latihan dulu. Apa hari ini yang menarik? Oh aku tadi pergi pengajian menarik sekali. Apa yang menarik ustadznya? Bukan, yang menarik adalah belanjaannya. Itu boleh, gak ada masalah. Ceritain aja. Apa yang menarik pada hari ini pada pasangan yang kita syukuri, yang membuat kita merasa senang dan seterusnya. Nah pembicaraan itu biasanya kalau kita ceritain yang baik-baik, dia juga ceritain yang baik-baik. Tapi kalau kita udah mulai ceritain yang buruk-buruk, kira-kira dia ceritain apa? Emang lu doang yang capek? Paham gak maksudnya? Jadi akhirnya merasa siapa yang paling sial hari ini, kan gitu kan ya? Bos gue tuh, kan gitu. Nah makanya coba ceritain yang baik-baik dulu. Nah nanti kalau komunikasi yang baik-baik sudah, baru nyelesain yang masalah-masalah. Karena kita tuh seringkali cuma cerita sama pasangan kita yang buruk-buruk aja, kalau ada masalah-masalah aja. Coba ceritain yang baik-baik. Atau boleh menggibahi orang juga boleh, gak ada masalah. Maksudnya gini, bukan menggibahi orang, tapi kadang-kadang kan kalau kita gak ada bahan. Jadi gini ceritanya, saya pengen cerita dulu ya. Ada orang yang cerita sama saya, dia bilang gini, mau ngomong apa ya sama pasangan? Saya tuh nggak bisa ngomong sama pasangan saya tuh bukan kayak ustadz. Saya nggak bisa ngomong sama pasangan saya, kenapa? Nggak ada bahan lagi, orang kita ketemu tiap hari, bahan apa? Saya bilang, coba ngomongin orang gitu kan. Paham nggak maksudnya? Lah kan ngomongin orang nggak mesti dosa, paham nggak sih? Paham nggak maksud saya? Ngomongin orang kan nggak mesti dosa. Kita bisa ngomongin orang dalam rangka misalnya kebaikan misalnya. Atau kita bisa bilang bahwa kita kesal sama dia, kan gak usah menggibah juga. Kan di titik itu kita jadi bahan pembicaraan yang membuat kita jadi dekat sama dia. Pasangan, paham? Tapi jangan lakukan itu ke teman-teman, paham ya? Kalau ke teman-teman jadinya malah gibah nanti. Tapi kalau ke suami nggak ada masalah. Ini kan lagi dalam rangka mendekatkan diri dengan suami, mencari solusi dan segala macam, berbagi kebaikan dan seterusnya. Maksudnya cari bahan itu nggak serta merta harus bahan suami. Ya, saya membaca surat Al-Quran ayat ke sini. Kira-kira tafsirnya seperti apa? Lah suami juga nggak ngerti. Gak usah gitu juga ngobrolnya. Ya udah sehari-hari aja. Nah di titik itu ngobrol itu menyelesaikan mudah-mudahan ya permasalahan inner child-nya dia, permasalahan inner child-nya kita. Jadi jangan mulai dengan masalah. Abi tahu nggak? Selama ini kayaknya Abi itu cepet marah deh. Ini kayaknya masalah bagi rumah tangga kita. Lah dia marah beneran. Ya coba cerita dulu misalnya, Abi tahu nggak sih aku tuh nggak kepikiran banget kita bisa dapat anak kayak sekarang. Aku tuh zaman dulu berpikir begini, wah ternyata bisa sama begini. Aku pikir dulu pernikahan tuh mengerikan, ternyata kayak gini-gini. Ternyata kita banyak punya yang disyukuri, baru ngomong yang lain.
Coba latihan dulu ngomong yang baik-baik. Kalau yang baik-baik sudah bisa diomongin, insya Allah yang jelek-jelek bisa diomongin. Gitu ya, artinya bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga. Itu tips dan triknya. Jadi mulai dari kita berdua dulu, baru nyelesain yang lain. Jangan nyelesain keluarga dulu, tapi nyelesain keluarga inti kita dulu, baru keluarga besar. Jadi kira-kira maksudnya gitu.